Halo teman-teman, pernah dengar tentang Danantara? Mungkin belum banyak yang tahu, tapi ini adalah langkah besar Indonesia di dunia investasi. Yuk, kita kupas tuntas apa itu Danantara dan kenapa kita harus peduli. Apa itu Danantara? Bayangkan, sebuah badan yang mengelola investasi strategis negara, mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah Danantara, atau nama resminya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini punya makna mendalam. Daya berarti energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, Danantara mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia. Kenapa harus ada Danantara? Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih perlu ada badan seperti ini? Nah, Danantara adalah hasil perpaduan antara fungsi Otoritas Investasi Indonesia, INA, dan beberapa fungsi Kementerian BUMN. Tujuannya, menjadikan Indonesia pemain utama di kancah investasi global, seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia. Dengan Danantara, Indonesia berharap bisa mengelola investasi dengan lebih efisien dan efektif. Siapa saja di balik Danantara? Ini yang menarik. Struktur kepengurusan Danantara diisi oleh tokoh-tokoh penting. Sebagai pembina dan penanggung jawab utama adalah Presiden Prabowo Subianto. Lalu, ada Dewan Penasihat yang terdiri dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dewan Pengawasnya ada Erick Thohir sebagai ketua, Mulyaman Darmansyah Hadad sebagai wakil ketua, serta anggota seperti Sri Mulyani Indrawati, Sir Anthony Charles Linton Blair, dan Raymond Thomas Dalio. Untuk badan pelaksana, Rosan Roslani menjabat sebagai CEO, didampingi oleh Pandu Patrias Jahrir sebagai CIO dan Doni Oskaria sebagai COO. BUMN, apa saja yang masuk ke Danantara? Nah, ini dia yang bikin penasaran. Ada 7 BUMN besar yang kini berada di bawah naungan Danantara. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MyNDID. Dengan mengelola aset-aset besar ini, Danantara diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di kancah global. Apa tantangannya? Tentu, langkah besar ini tidak tanpa tantangan. Ada kekhawatiran mengenai transparansi dan pengelolaan Danantara, terutama karena badan ini tidak berada di bawah pengawasan langsung auditor nasional seperti Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Namun, audit tetap bisa dilakukan atas permintaan dari DPR. Jadi, penting bagi kita untuk terus memantau dan memastikan bahwa Danantara berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Apa harapan ke depannya? Dengan peluncuran resmi pada 24 Februari 2025, Danantara memulai perjalanannya dengan proyeksi pendanaan awal sebesar 320 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Harapannya, Danantara bisa menjadi perusahaan investasi global terbesar di Asia, membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih cerah. Jadi, teman-teman, itulah sekilas tentang Danantara. Sebuah langkah besar yang diambil Indonesia untuk mengoptimalkan aset dan investasi demi masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Danantara akan berhasil mencapai tujuannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia ekonomi dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.